Selamat malam. Saya akan jawab soal kuis akhir semester genap dari mata kuliah Ilmu Ekonomi. Kenalkan, nama saya Mas Tristianto. NIM-nya 192 10694 dan reguler malam. Manajemen D. Soalnya, pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan sebagai lari maraton, bukan lari jarak pendek atau sprint, yang membutuhkan waktu sangat cepat. Karena itu, perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout, di mana tingkat kemajuan digital rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara standout. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi Indonesia? Atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Yang pertama, pemerintah berupaya senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta didukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, serta mengendalikan keseimbangan primer menuju positif atau defisit semakin. Literasi ekonomi digital atau sebuah strategi awal. Saat ini belum ada kebijakan maupun strategi bersama yang mengakomodir pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun kontribusi ekonomi digital untuk PDB masih kecil, yaitu sekitar 6%. Namun ekonomi digital diperkirakan terus bertumbuh dengan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Diperkirakan pada tahun 2021, ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 5.700 PDB per kapita atau US dollar. Maka dari itu, pemerintah perlu menyusun strategi bersama untuk menghadapi ekonomi digital yang tumbuh pesat tersebut. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada fiskal dan monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholders dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon kebijakan pemerintah ke depan. Pada akhirnya, ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing dan produktivitas, serta menumbuhkan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus saling dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, sehingga potensinya lebih merata. Oke, yang kedua, soalnya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan, keuangan finance maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank, maupun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi penurunan globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Jawabannya harus ada sinergi dan koordinasi kebijakan dari berbagai aspek. Di samping pengelola kebijakan suku bangsa, stabilisasi harga dan nilai tukar, serta likuiditas sebagai aspek moneter dan kebijakan lain yaitu makroprudensial. Selain itu, ada pula kebijakan Bank Sentral yang dibentuk bersama dengan pemerintah, baik dalam mendukung stabilitas fiskal, reformasi struktural, maupun menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, diperlukan upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan, baik dengan pemerintah seperti Kementerian Keuangan, dengan instrumen fiskalnya, atau dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur dan menjaga aktivitas mikroekonomi. Komunikasi dan transparansi menjadi kunci agar kebijakan-kebijakan antar lembaga ini mampu dipahami oleh pelaku ekonomi juga. Tugasnya. Ketiga, bangsa Indonesia memanfaatkan era digitalisasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui visi Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang bertujuan mengintegrasikan sistem pembayaran dengan sistem ekonomi dan keuangan digital, sehingga fungsi bank sentral tetap relevan di era digitalisasi. Perbankan yang sudah terdigitalisasi harus tetap menjadi inti atau core dalam integrasi ini.
Nantinya, perbankan dan fintech bisa menjadi interkoneksi dan berkembang pesat bersama, sekaligus mencegahnya adanya risiko pseudo banking di masa depan. Kendati pemanfaatan era digitalisasi melalui berbagai inovasi terus didorong, bangsa Indonesia tetap mempertimbangkan keamanan atau cyber security, kestabilan, dan kepentingan nasional, dan harus menambahkan pengaturan infrastruktur dan regulasi memang jadi fokus kebijakan bangsa Indonesia dalam respon era digitalisasi ekonomi dan keuangan saat ini. Menurutnya, langkah ini paling tepat yang perlu dilakukan Bank Sentral untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko dan tantangan digitalisasi pada masa depan. Oke, yang ketiga, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk karena itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk penanganan daya beli masyarakat melalui program kerja harapan atau PKH, kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera. Kementerian atau lembaga atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Terima kasih. Sekian dari jawaban dari saya. Selamat malam.